muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sahibas syafa'ah abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khasyiin wal khasyiat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat hidayah, nikmat taufik serta inayah, sehingga pada saat ini kita bisa kembali berkumpul di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al lutuf wal afiyah ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang meraih keberuntungan di dunia pun keberuntungan di akhirat, dan menjadikan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah bid-dini wa dunya wal akhirah, dan ditetapkannya kita serta mereka meraih husnul khatimah ma'lutuf wal afiyah indal maut dengan kalimatut thayyibah la ilaha illallah, setelah umur yang panjang, hajat-hajat yang terkabul, urusan yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat ibadah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita pasrahkan dan haturkan kehadrat pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syai'in wal khasyiat rahimakumullah. Wal maqalatut tasi'ah. Kita masuk ke dalam pembicaraan yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini di masa beliau ini bergelar Amirul Mukminin di dalam urusan hadis. Gurunya Imam Syafi'i. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini hidup beliau di Kufah. Nah, sedangkan gurunya Imam Malik. Sedangkan Imam Malik ini beliau lahir dan wafat di Madinah. Makam beliau di Baqi', dan ini adalah salah satu imam mazhab fikih di dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi guru beliau Sufyan Ats-Tsauri diantaranya. Nah, beliau ini berkata, kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin. Setiap apapun maksiat yang terbit atau muncul dari syahwat. Nah, ini dari syahwat maksiat ini muncul.
ai ishtiyaqun nafsi ila syai'in, berkehendak kuat nafsu untuk sesuatu yang maksiat itu. Fa innahu yurja ghufranuha ai al maksiati, ini diharapkan dapat ampunan Tuhan atau bertaubat sebelum mati. Jadi setiap maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah yang disumberi, artinya bersumber dari syahwat, ini ujar Imam As-Sauri ada harapan bisa taubat sebelum mati. Nah, apa nang dari nafsu ini munculnya maksiat? Zina itu kan dari nafsu tuh. Nah, ini masih ada harapan besar untuk taubat. Maling ya aja tuh. Nah, ini ujar Imam Sauri, maksiat ini masih bersumber dari nafsu, masih ada harapan taubat sebelum mati. Nah, banyak aja kalau bahari maling taubat, perampok taubat. Contohnya seorang aulia Allah yang agung, Fudail bin Iyad. Nah, beliau ini bekasnya perampok ulung. Nah, taubat saja kalau bersumber dari nafsu bisa, ujar Imam Sufyan As-Sauri. Nah, kullu ma'siyatin nasyiatin an kibrin, tetapi setiap maksiat yang terbit atau bersumber dari kesombongan. Nah, ini ai da'wal fadli, yaitu mengaku punya keistimewaan. Jadi maksiat ini yang bersumber dari kesombongan, mengaku punya keistimewaan, merasa jagau lalu menjalim orang. Nah, ya aja nih. Intinya kemaksiatan ini muncul dari sombong. Fa innahu la yurja ghufranuha, ini kada ada harapan dapat ampunan Tuhan. Nah, jadi kesombongan ini kada kau dihapus lawan hadir di majlis taklim. Kesombongan ini dosanya kada kau dihapus lawan berbuat taat. Kada kau. Dan Allah selamatkan kita bertaat. Dakwal fadli, mengaku punya keistimewaan. Fa innahu la yurja ghufranuha, ini kada diharapkan dapat ampunan. Lianna ma'siyata iblis kana asluha al-ma'siyati ay al-ma'siyati minal kibri, karena maksiatnya iblis ini sumbernya atau asalnya maksiat itu dari kesombongan. Oh, ini kada memandang siapa nama nyuruh sujud lawan Adam ini, kada memandang nama nyuruh. Makanya dengan sombongnya nyebaucap ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari unsur api sedangkan Adam diciptakan dari unsur tanah. Di dalam kitab tafsir Bahrul Madid, andai kata sama pada api juga, Adam dari api diciptakan, iblis dari api juga, sama nih, tatapnya kata sujud juga, karena dia menganggap salipel. Berat ini pian, menganggap Tuhan, ya juga nih. Nah, makanya ujar ulama sumber-sumber yang bisa menyebabkan orang sombong ini diantaranya ada 7 macam. Orang nih bisa menyebabkan jadi sombong. Ada 7. 1, bisa bersumber al-ilm, karena berilmu.
Ngaran seorang S3 kawitan SD bisa nek. Ngaran kawitan dia mulai dilahirakan mudah kayak Imam Malik juga kada suka kemana-mana sampai meninggal sidin di kampung aja seorang keliling Indonesia udah bisa nih sombong. Kan padahal ilmu ini mestinya menyebabkan makin berilmu makin merunduk. Itu nong bujur berilmu. Nah kalau pamulaan nah kayak banih itu ada apa ini padah dulu bawa aku di banih caget dulu nya. Pada banih. Ada apa ini pamulaan. Oh lagi pamulaan hanya bisa bang jam 11 sudah bang sidin. Ada apa ini orang hanyaran. Tapi amun tarus-tarusan hampa berarti. Karena pada intinya banih itu memang awalnya cagat tapi makin beisi asal jangan hampa dia akan makin merunduk. Tetapi ujar para ulama ilmu ini bisa bersumber menjadi sombong. Ngaran seorang nih lagi berguru di madrasah kampung, lawan guru nih cium tangan pulang balik. Lalu ini membungkuk, baik dikirim orang ke Hadramaut. Guru di madrasah nang ini pinandu pada lagi sidin. Talindung surban, talindung bulang. Nah ilmu ini pian. Ija kadang mengerti lagi bahwa menyuruh rendah hati ini Allah. Dan kita diberi Allah ilmu dan manfaat. Banyak ini. Lagi belum spesialis, aku aja mendatangi dokter ini. Tengah malam kah? Telepon jalan, baik sudah jadi spesialis. Didatangi tuh itu kada hakon. Nah ilmu ini satu bisa cara ringkas deh. Ini bisa menyebabkan ilmu ini menyebabkan sombong. Nomor 2 al-malu harta. Bisa juga kalinya. Mau lagi belum berduit ya Allah disuruh orang tuh hakon aja. Lagi belum berduit bayar payu tanah sidin saburungan 3 miliar. Sombongnya luar biasa. Harta ada sedikit nih. Lagi belum beutas di kantong aja tangan dia udah beutas nah pepandir misalnya sombong tahun harta kada sedikit nih lagi belum berduit ya Allah kalau tuan guru nih bilang kayak bewirit pagi lawan sore bilang umat membawa botol minta tiupakan lagi belum berduit bahaya sudah berduit. Rumah guru tuh kada ingat lagi sih dia. Nah ini bisa berpotensi dan ini kada akan dapat ampunan. Walau ibadah apapun. Ini sombong. Makanya ujar Nabi waliyadzubillah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrit. Tidak akan bisa langsung ke surga. Itu maknanya aukamakal. Orang nang mati membawa sahalar nyamuk sombong di hatinya. Yup ya. Maka wayah ini mati banyak bakal kajutan. Lain nang garing misalnya mayun ma 6 bulan ini kada kau sombong lagi nih. Padahal si din ini bakasnya kada aja.
Baubat habis ta jualan pamatang dah. Nah pernah disumbungakan lagi. Di mamai bini ya teu beranai aku jenang sidin nang ini tasarah kamu jadi umanya aku bahari diranguti aja menawak lon kopiah. Jadi bagus sih dijual garing nih. Nah satu tuh tampar, satu tuh tampiling, ya garing. Ayo jurang kita nah. Hendak nape kan? Liur kada kau lagi managok balilihan. Aku jar merasa benar kalinya hamba kita nek. Tapi amun mati bakajut pas. Waliyadzubillah. Maka sombong ini kayaknya menyirit orang ini kada akun lagi sujud. Akibat apa? Akibat harta. Banyak nih kita mun zaman Nabi ini salabah seikung aja. Zaman Nabi bilang sampai duha kada bulik lagi di masjid. Ngapa jar Nabi kami bilang belum azan lagi duduk udah di masjid. Ngapa jar Nabi anun Rasulullah kemiskinan ini nah nang ada kau disandang. Doakan Rasulullah aku nih mudahan jadi orang berduit, jadi orang sugih. Ujar Nabi baik nang kain hija kalau ada Rasulullah diberi Nabi didoakan Nabi sekalinya doa Nabi kabul. Bainguan kambing nah bilang racap beranak kambingnya. Akhirnya kada kawal lagi berjamaah. Sembahyang aja bang. Akhirnya Jumat saja dari tak masjid. Akhirnya dicari Nabi sampai kada akan berjakat. Coba itu zaman bahari, zaman Nabi, amun zaman wae ini banyak saku salabah nih udah. Harta nih. Nomor 3 ujar para ulama ala ibadah. Bisa juga sombong pak ibadah. Lagi belum pak ibadah ya Allah melihat diri ini kotor aja. Ada orang tulak ke masjid, ada orang mengatik tasbih, mengajar bilang ahli surga aminnya tuh. Lagi belum seorang pak ibadah. Bayi dibukakan Tuhan taufik hidayah pak ibadah. Haram sakampungan jadi ahli neraka. Ini aja lagi yang paling suci. Ibadah pian. Lagi belum mengaji seorang ini kotor terus perasaan baya salah mengaji haram syirik berataan orang. Hati-hati juga nih. Seorang aja nang sampai yang tahajud di rumah, nang lainnya kadada nah ikam jadi kau makan nasi kuning subuhnya kalau aku nang tahajud tahulah bisa nih karena ibadah. Ada sedikit ikam jarnya sekali tolak umrah, aku ngejar 48 kali udah. Nah ingat aja artinya belum nak ada ingat lagi itu. Ibadah kada umrah tuh. Ada sedikit nih duduk di pesawat aja gini hanya sekali tolak umrah. Payahnya udah kisah di Makkah. Pesawatnya pun orang tiketnya sama aja harganya nukar ya tuh agaknya. Bisa carian ada orangnya nang ini. Ibadah. Nah, nang keempat an-nasab. Nah, ini bisa sombong. Nasab keturunan. Wah, kalian kasih to kamari ka turunan jadi jajak.
Dan kita selamat berataan. Keturunan wali kota aku nih jar. Seorang bang apa membica. Misalnya jauh benar. Kalau ada antupannya itu wali kota loh, tukang bica. Ada kawa. Laisal fata man qala hada abi. Bukan dinamakan orang yang hebat nang selalu berucap pas itu kamari abahku, abahku. Walakinnal fata man qala ha anadha. Orang yang hebat itu yang mampu berkata inilah aku, nang kada membawa ngaran kawitan. Nah ini kada membawa ngaran kawitan, kada membawa ngaran pada Tuhan. Inilah aku. Ini nang hebat. Nah, jadi ini nasab bisa menyeret seseorang menjadi sombong. Dia kada tahu seorang duduk nah lalu aja tuh. Kamu ada tahu bener ya aku nih jar. Nah pegerang jar kawan. Aku ini keturunan anu tau lah jar. Nah ini bisa sombong. Nasab ini kada perlu kita ungkai behimat. Cukup untuk kita tahu dan cukup kayaknya di padang mahsyar. Di sini, nah bagaimana kita menjaga kedudukan itu agar kita tidak terputus dari keturunan orang-orang baik. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Yang kelima, ujar para ulama, bisa juga sumber kesombongan ini al-jamal. Nah, karena cantik, karena langkar, karena tampan, jamal. Nah, ini bisa juga sombong. Padahal setampan apapun manusia ini, sama kedudukannya lon palihat pian kada tampan. Karena apa? Nak ada tampan ini pun sama dalam kurungan firman Allah, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ada orang nang langkar tapi kekurangannya 10. Ada nang ada langkar tapi diandaki Tuhan kelebihannya 10. Jadi kada boleh kita sombong. Jangan menghina. Nang keenam aljah, pangkat. Oh ini, ya Allah, pangkat, sombong, arogan jadinya. Nang ketujuh yang terakhir ujar para ulama, kasratul iqtida, banyak pengikut. Nah ini. Bila seorang berjalan mama 20-30 motor mengiringi. Oh ini nih bisa belinggang nih turun nih. Bila seorang hendak lalu berdua bertiga nama hambati sajadah supaya memberiakan jalan. Lalui jar sidin lalu. Bisa ini kasratul iqtida. Makanya bubuan pariman pun sama juga nak ada pariman. Mereka ini kadang-kadang berebut kekuasaan. Siapa yang banyak iktida, itulah yang banyak memiliki kekuasaan. Hati-hati ini. Banyak penggemar, banyak pengikut. Nah tetapi ada juga kepakiran pun bisa sombong. Orang pakir, amun tadi kan orang berduit sombong, wajar aja ini berduit. Ini orang pakir sombong. Seorang udah ada berduit, seorang parlo duit, disuruh orang membasuh motor kada hakon, sarik. Orang pajajar nak memberi itu kada suruh sombongnya. Orang lagi seorang kada berduit ini disuruh orang basuhi motor, basuhin apa? Kayak namun sudah berduit motor sidin tu kare. Tahu diri aja.
Jadi bukan hanya orang kaya nang bisa sombong, orang miskin pun bisa sombong. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Padahal iblis ini bayangkan pian, di langit ini macam-macam gelarnya, alim, abid, zahid, macam-macam. Iblis ini, nah sekalinya sombongnya besian, jong amal ibadahnya. Insyaallah. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Li'anna ma'siyata iblisa kana asluha al-ma'siyati minal kibri yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Dia menyangka bahwa dia lebih baik dari sayyidina Adam. Nah, jadi ini andaknya di hati lah. Bila kita ini ada punya kesimpulan kita lebih baik dari orang lain, sombong. Apapun bentuknya, merasa lebih baik dari anak, bahwa kita sebagai kawitan, merasa lebih baik dari laki, bahwa kita sebagai bini, merasa lebih baik dari bini, amun kita laki, merasa lebih baik dari kawitan, bahwa anak, telanjur nenek, atau kawitan merasa lebih baik dari anak, pun sombong. Intinya apabila kita punya kesimpulan, bahkan kata para ulama merasa lebih baik dari anjing pun, kita ini sombong. Allah karim. Ada kalau kisah Abu Yazid Al-Bustami ketika anjing hendak melintas menyubarang jalan, nah sidin angkat gamis, sidin takutan kalau kena anjing ini. Bemandak anjingnya, ujar anjing cangang lawan Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini makam karamat dah. Padahal sidin gak ada merasa sombong, gak ada, cuman pikih sidin jalan. Ujar anjing Abu Yazid, napa ikam angkat gamis ikam? Tubuh kuning jar anjing karing kada basah. Ikam merasa lebih baik dari aku kah jar anjing? Amun aku nih najar anjing, andai kata banajis jua, baju ikam itu nah dibasuh 7 kali basuh, salah satu jalan baju tanah hilang najis kok. Umpama nih 6 kali dulu kita, atau sekali dulu baju tanah, hanya 6 kali jalan baju nang suci lagi menyucikan, selesai najis muga ladahnya. Amun hati ikam merasa jar anjing lebih baik dari aku, 7 lautan membasuh hati ikam itu tidak akan pernah bisa suci. Iya pian. Jadi bagus saja kita ini nak ada tapi tahu, supaya tahu diri. Bagus saja kita nih nak ada tapi sugih benar, supaya ada sombong. Karena bilanya banyak berpotensi untuk sombong. Tapi jangan kita menuduh orang lain sombong. Kalau kita menuduh orang lain sombong, itu menandakan hati kita sombong. Sama kayak ini nah. Pian misalnya nih menyambet tetangga pian nang halat 4 buah rumah tuh pemalar, bakhil, kada pemberian, pian tuduh sidin. Itu bukan pemalar sidin, bukan bakhilnya sidin, karena piannya berharap diberi sidin. Lalu muncul pian ini memadakan orang tuh pemalar. Nah, berharap ini tamak. Nah, tamak ini lebih dahsyat dari bakhil. Karena tamak ini taknya itu beluang, mimnya itu beluang, ainnya itu beluang, mangait pulang. Tamak. Nah, tamak kita ini nah menyebabkan kita menuduh sidin itu bakhil. Selama ini pian kan ada pernah berharap bantuan
Paman Birin, gubernur kita adalah memadakan Paman Birin itu bakhil. Karena dia berharap. Coba amun kita mulai berharap lawan sipulan, nah bisa muncul menuduh sipulan itu bakhil. Padahal ini pemberian pada anggapan pian. Cuma lawan pian menarik ada sampai. Kita nih kadang-kadang pintar bener mencari anak kada berakhlak bener ikan ni nak ajar. Kenapa? Karena kita berharap lawan anak itu berakhlak. Maka ketika kita ini melihat kakak-kanakan lain lacung-lacung juga, kuciak-kuciak juga kada sarik kita, karena kita kada berharap lawan kakak-kanakan itu berakhlak. Jadi harapan-harapan kepada makhluk ini kalau terus kita bangun, kita sebenarnya membangun kekecewaan dan penderitaan. Siapa yang tidak pernah memutus harapan? Hanya Allah. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Sinul khasiat rahimakumullah. Iblis leh. Sampai iblis ini lawan Nabi Musa, satu riwayat Nabi Musa ikam kayaknya bila berpandiran lawan Tuhan takunakan adalah taubatnya aku ni lagi. Lalu jajar Nabi Musa utakuni kayaknya Tuhan. Nah ujar Tuhan han Allah nilah masih ada pada kan lawan iblis. Napa cari kubur Nabi Adam, sujud di kuburnya. Dipadahkan Nabi Musa mengakak ke iblis, lagi hidup jadi iblis aku kada sujud, apalagi udah mati. Sombong. Makanya api itu kayak apa jipian manuntang tak ke atas. Aja nah surong ke bawah, tatapnya ke atas. Jadi orang-orang sombong ini kada kau direndahkan. Orang-orang sombong ini kada kau dihawai. Orang-orang sombong ini kada kau dinasihati. Banyak penyakit-penyakitnya, kemaksiatan-kemaksiatan yang bakal ditimbulkan oleh kesombongan. Pada akhirnya mengaku Tuhan. Wali anna, nah ini alasannya pulang ujar Imam Ats-Tsauri. Wali anna zallata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwah, dan ketergelinciran dalam tanda kutip lah Sayyidina Adam alaihi salam asalnya dari syahwat. Walaupun pada hakikatnya seluruh anbiya, seluruh mursalin kadada nang bedusanya. Ini itikat kita ahli sunnah wal jamaah, kadada nang salahnya. Ini itikat kita ahli sunnah wal jamaah, kadada nang bedusanya, kadada nang salahnya. Cuman nabi-nabi bahari itu apabila diberi ilmu syariat, nah ilmu hakikat kada. Bila diberi ilmu hakikat, ilmu syariat kada. Ini nabi-nabi bahari. Contohnya ujar para ulama di mana? Nah, contohnya Nabi Musa lawan Nabi Khidir. Nabi Musa diberi ilmu syariat, tapi kada diberi ilmu hakikat. Sedangkan Nabi Khidir diberi ilmu hakikat, tapi kada diberi ilmu syariat. Hanya Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengumpul semua itu antara syariat dan hakikat. Ini Rasul kita. Masya Allah. Nah Nabi Adam, adalah taubatnya Nabi Adam? Ada. Karena kesalahan beliau dalam tanda kutip bermuara dari syahwat. Jadi ada pendapat ulama, Sidin ini kada tapi hendak juga. Nah makanya ketika itu Jibril ini menahan di gulu Sidin. Nah akhirnya timbullah hulkum ini jar ulama. Nah ini jadi kita bila bicara cangang ke hulkum nih, bila lelakian pasti ada ini. Nah inilah menandakan kulu Bani Adam hatta, setiap anak Bani Adam ini punya salah. Jadi jangan betul tunjukkan, sibuklah kita dengan aib
diri sendiri. Karena bila kita sibuk mencangangi aib kita, sehingga kita kada ada kesempatan mencari aib orang lain, dijanjikan oleh Rasulullah dengan surga. Man bassarahu aibuhu an uyubin nas, ujar Nabi, tuba dapat surga orang yang sibuk melihat aibnya sehingga tidak punya kesempatan mencari aib orang lain. Jadi amun kita ini memang berpotensi. Pada pengajian kita minggu lalu, kalau kita ini memang ada punya naluri surga, maka kita ini pasti kada tapi hobi mencari aib orang lain. Kita sibuk mengoreksi diri sendiri. Allah karim. Nah, ada bibinian nafsunya tak tinggi, sampai ke dada. Nah, ya nang 2 biji itu di bibinian becungol, asal bibinian aja nih pasti ada becungol itu. Makanya dihukum buat bibinian ini dengan darah haid. Nah, itu kisahnya. Tak parut sudah. Ada kau ditahani lagi di dada nih itu. Ujar sebagian dari pendapat ulama. Jadi Masya Allah lah, bisabab istiaqihi. Nah ini dengan sebab istiaq itu rindunya, kapinginnya Nabi Adam ila dzauqi thamarati syajarati sahwah al-bunhi anha, dari kapinginnya Nabi Adam kepada hendak mencicipi buah dari pohon syahwat yang dilarang untuk mendekatinya. Nah, jadi ini sebagai pelajaran juga lawan kita. Apa yuk pelajarannya? Satu, kita kada boleh menuduh orang lain itu ahli neraka. Kada boleh. Sebesar apapun dosa orang lain yang dilakukannya, jangan mempunisnya tuh ahli neraka. Kenapa? Sebab karena boleh jadi Allah mengampuni. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam ini di dalam surga melakukan ini. Di mana ujar Quran la taqraba Adam Hawa, jangan berparak hadis syajarah fatakunanna minadh dhalimin. Ikan bila memaraki jadi orang zalim. Nabi Adam kada berparak lagi, malah memakan ke buahnya. Tapi lawan Tuhan kada apa-apa, diampuni Tuhan perilaku Nabi Adam ini. Iblis dalam surga juga disuruh Tuhan sujud lawan Nabi Adam, kada hakun. Sama pada kada menentang perintah Allah dalam tanda kutip. Nah, iblis ini lawan Allah kada dapat ampunan. Selesai. Satu, Nabi Uzair, bahasanya Nabi Uzair ini, Nabi betakun lawan Tuhan. Tuhan kayak apa pian menghidupakan namun tulang-tulang ini ramuk di dalam kubur tuh. Menghidupakan pulang kayak apa? Pertanyaan Uzair ini Tuhan murka. Dicabut Tuhan dari pangkat kenabian Uzair ini. Sampai oleh orang-orang Yahudi dinyatakan Uzair ini anak Tuhan. Uzair ibnullah. Itu dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim betakun juga. Kaifatuhil mauta awalam tu'min, ujar Tuhan. Ikam Nabi Ibrahim betakun, kada percaya, kada beriman kah? Kada aja Nabi Ibrahim lihat maina kalbi, supaya makin kuat keyakinanku kepada engkau. Yang walaupun sebelumnya Nabi Ibrahim sudah kuat lawan Tuhan, kada apa-apa. Nah ini kita nang sakit di kampung nih. Boleh jadinya bermaksiat itu lawan Tuhan, kada apa-apa maksiatnya. Lawan kita nang ada apa-apanya. Nabi Musa disuruh Tuhan datangi Firaun, biar Nabi Musa
ulun kada kawa datang Tuhan kecuali lawan Harun. Ya kan ujar Tuhan, Nabi Musa datangi siap gerak, jangan banyak tanya, apalagi musuh tiarap, langsung tiarap aja lagi, jangan mapa tiarap jadi ditinjak komandan menere. Alasannya jadi Musa huwa absahu minni lisana, karena Harun ini bapandir ini lebih santun bang ulun. Kalau ulun pelapau dan ulun ini ada cacat, kada apa-apa lawan Tuhan. Nah, Nabi Yunus jar Tuhan jangan keluar pada kampung itu, keluar, dihukum oleh Allah, ditelan oleh ikan non. Nah, ini kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para mursalin ini terus berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Boleh jadi nang kita lihat ini maksiat tuh ini kada apa-apa lawan Tuhan. Kita jangan coba-coba. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, intinya ujar Sufyan Ats-Tsauri, mudah-mudahan kita, anak cucu keturunan kita dapat rahmat, dapat barakah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Bila muncul dari kesombongan apapun bentuknya maksiat itu, jangan bermimpi ujar Sidin dapat taubat sebelum mati. Tetapi apabila maksiat ini hanya terbit atau muncul dari syahwat, dari nafsu, masih ada harapan dapat ampunan. Kemudian perkataan yang ke-10 an ba'di suhad, dari sebagian ahli ulama-ulama zuhud. Nah, bagaimana dengan dosa ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.